1. Giroh, cemburu. Saya teringat suatu kejadian yang menyedihkan sekaligus menakutkan pada tahun 1938 di Medan. Seorang pemuda membunuh pemuda lain yang berbuat serong dengan saudara perempuannya. Pemuda tersebut dihukum 15 tahun penjara. Ketika hukuman jatuh, sedikit pun tak kelihatan tanda penyesalan di wajahnya. Ia terima hukuman itu dengan tenang dan senyum. Baginya, hukuman buang 15 tahun karena mempertahankan kehormatan keluarga bukanlah suatu kehinaan. Malah, jika sekiranya saudara perempuannya diganggu orang, lalu didiamkan saja olehnya, itulah kehinaan. Kalaupun ia hidup 15 tahun lagi sesudah itu, tidaklah ada harganya. Meskipun ia lepas bebas dalam masyarakat 15 tahun, tidaklah ada artinya. Sama saja dengan menjadi orang buangan, malah lebih hina dari itu. Dengan hukuman 15 tahun yang dijalaninya, itulah ia merasa dirinya berharga. Di tahun 1938 itu juga ada suatu kejadian lagi. Seorang ibu di Tapanuli Selatan, Mandailing, membawa anak perempuannya mandi di Sungai Batang Gadis. Setelah selesai mandi, dikeluarkannya pisau dari ikat pinggangnya. Lalu ditikamnya anak itu dan disembelihnya. Ketika ditanya polisi, ia menjawab terus terang, lebih baik anak itu mati daripada hidup memberi malu. Anak itu telah berintaian atau berpacaran dengan seorang lelaki. Ibu itu kemudian dihukum, namun tidak ada orang kampung yang menyalahkannya. Itulah yang dinamakan syaraf. Syaraf telah masuk ke dalam darah daging bangsa Indonesia. Inilah yang oleh pemuda Minangkabau disebut dengan arang tercoreng di kening, malu tergaris di muka. Kalau rasa malu menimpa diri, tidak ada penembusnya kecuali nyawa. Bangsa-bangsa barat yang suka menyelidiki pribadi masyarakat Indonesia amat heran dan tercengang mengapa orang Bugis Makassar mudah sekali membunuh orang jika kehormatannya diusik. Mereka tidak mengerti bagaimana besarnya pengaruh ghirah pada orang Bugis. Orang Madura pun demikian. Apabila seorang pemuda dibuang karena membunuh untuk menebus kehormatannya yang tersinggung sampai dalam penjara, ia merasa lebih mulia daripada teman sesama hukuman yang terbuang karena merampok dan menyamun. Setelah keluar dari penjara, ia dibelikan pakaian baru oleh keluarganya dan merasa bangga sebab ia telah menyelesaikan tugasnya membela kehormatan diri dan keluarganya. Orang Banjar pun begitu. Suku ini terkenal ganas terhadap orang yang dibunuhnya karena malu dan syarafnya tersinggung. Sifat itu dimiliki oleh seluruh suku-suku bangsa kita. Orang Melayu terkenal dengan amoknya apabila malunya belum juga tertebus. Apabila malunya telah ditebusnya, ia datang kepada polisi, menyerahkan dirinya, dan bersedia menjalani hukuman apapun yang dijatuhkan. Oleh karena itu, anak-anak perempuan merasa dirinya dilindungi. Di Minangkabau, anak-anak muda tidur di surau menjaga kampung. Seorang pemuda yang masih tidur di rumah ibu sangat dipandang janggal. Tujuan utamanya adalah menjaga anak-anak gadis dalam kampung agar jangan sampai ada pagar makan tanaman. Bukan karena perempuan itu semata-mata mau dipingit. Pergaulan antara pemuda dan pemudi juga dibolehkan, tetapi dalam batas-batas kesopanan. Nenek moyang di Lampung dan Tapanuli serta daerah-daerah lain seperti di pesisir Minangkabau memberikan kesempatan mencari jodoh dengan manjau atau martandang atau pertemuan dalam perhelatan. Namun, jangan sekali-kali melanggar aturan yang telah digariskan. Oleh sebab itu, tak ada pemuda-pemuda yang berani melanggar karena nyawa menjadi tebusannya. Kalau ada persetujuan sampai kepada orang tua, kalau bulat telah segolong, picak telah selayang, perkawinan dapat dilangsungkan. Itulah yang bernama ghirah, yaitu menjaga syaraf diri. Para orang tua berpesan kepada anak-anaknya agar menjaga syaraf dan menghidupkan ghirah. Jaga adikmu, ingatlah, semua yang memakai kutang dan berambut panjang adalah saudarimu dan ibumu. Pengaruh Barat. Kian hari kian masuk pengaruh pergaulan Barat ke dalam masyarakat kita. Mulanya dibebaskan pergaulan anak laki-laki dengan anak perempuan. Maksudnya ialah pergaulan sopan. Pengaruh pergaulan Barat ini adalah sebagai reaksi terhadap tata cara pergaulan lama yang terlihat sangat melindungi anak perempuan. 50 tahun yang lalu, orang takut memasukkan anak perempuannya ke sekolah. Ia takut anak tersebut akan pandai menulis surat cinta kepada orang yang dicintainya. Sebab pada zaman itu, orang tualah yang memikirkan siapa yang akan menjadi jodoh anak perempuannya. Kian lama ragam masyarakat tersebut kian berubah. Awal mulanya dibebaskannya pergaulan. Mereka kikuk dan gugup, tetapi lama-lama sudah lebih bebas dan lepas. Terutama di kota-kota. Seiring dengan pergaulan yang bebas tadi, cepat matangnya disebabkan pengaruh film-film Barat. Tidak sah sebuah film jika tidak ada adegan cium sehingga timbul berbagai macam model ciuman. Satu film melebihi film yang lain. Oleh karena itu, setiap malam yang terlihat dan terpikir ialah soal macam-macam ciuman.
Bioskop dan panggung-panggung pun penuh. Kian banyak terpampang gambar cium-ciuman dan buka paha. Kian tertarik anak-anak muda itu menontonnya. Itu di zaman Belanda dulu. Sesudah itu datang perubahan lagi. Dimulai sejak zaman Jepang. Mulai terlihat gadis-gadis bekerja di kantor. Maksud Jepang waktu itu ialah memilih gadis-gadis cantik sebagai mainan serdadunya yang datang ke negeri ini. Oleh sebab itu, yang laku dan diterima di kantor ialah gadis-gadis yang cantik. Tidak sedikit gadis-gadis yang rusak meskipun ia dari kalangan keluarga baik-baik. Zaman revolusi. Ribuan gadis kita turut berjuang di garis depan, bertugas dalam dapur umum dan palang merah. Setelah selesai revolusi bersenjata, kantor-kantor pun dibuka dan warisan Jepang diteruskan. Gadis-gadis kota pun telah banyak yang bekerja di kantor. Setengah dari mereka betul-betul bekerja demi mencari nafkah dan kedudukan sesuai dengan ilmunya. Tetapi tak sedikit ke kantor demi mencari jodoh. Kalau dulu, zaman pingit katanya sukar mencari jodoh. Terbukti sekarang di zaman tidak ada pingit, jodoh lebih sukar lagi. Sewaktu hidup di kampung orang, dapat lekas menikah sebab sawah ladang ada yang menjamin. Kalau kurang dapat dibantu dari harta keluarga. Sekarang pernikahan kian terasa mengambat. Dahulu rata-rata seorang laki-laki menikah pada umur 20 tahun dan gadis umur 12 tahun atau 16 tahun. Sekarang pemuda usia 25 tahun belum tentu bisa menikah dan perempuan 20 tahun pun sekarang belum tentu akan dapat jodoh. Catatan, yang dimaksud dengan sekarang oleh pengarang ialah sekitar tahun ditulisnya karangan ini. Namun, dasawarsanya tahun 1980, sudah ada anjuran KB dan undang-undang perkawinan. Laki-laki baru boleh menikah justru setelah berumur 25 tahun dan perempuan di atas 20 tahun. Zaman sekarang merdeka. Kita mengenal di kalangan pemuda-pemuda terpelajar kata-kata international minded, yaitu pergaulan yang bersifat internasional. Harus pandai berdansa, pandai berlapang dada, dan jangan suka cemburu. Bebaskan anak perempuan menonton berdua dengan pacarnya. Istri diperbolehkan menerima temannya yang laki-laki sebagai tamu meskipun suaminya tidak ada di rumah. Pandai menghadiri resepsi-resepsi dan bersalam-salaman antara laki-laki dan perempuan. Apakah benar begitu yang namanya international minded? Padahal orang India dan Pakistan belum pernah melepaskan pakaian sarinya. Dan mereka tidak mempunyai halangan dalam berhubungan dengan orang orang barat dalam dunia internasional. Perempuan Birma pun tidak kurang kemerdekaannya dari perempuan Indonesia dan mereka tidak melepaskan sarungnya. Penyakit kedua yang lebih mendalam ialah merasa diri terlalu terikat dengan yang dinamai kuno. Kalau kita ikuti teori Freud, itulah yang dinamakan pengaruh libido. Pakaian barat, terutama mode yang dikeluarkan dari Paris 4 kali setahun. Musim panas, dingin, semi, dan gugur adalah lebih menampakkan bentuk tubuh. Selain Paris, ada pula mode yang setiap saat berganti, yaitu mode dari pembuat pakaian bintang-bintang film Hollywood. Lihatlah potongan pakaian model minggu ini di bioskop yang dipakai Marilyn Monroe, Rhonda Fleming, Piper Laurie, dan lain-lain. Saya curiga di awal minggu ini pakaian model-model itu akan memenuhi pasar. Tentang ilmu memikat hati perempuan agar membeli pakaian-pakaian model baru sudah amat wajar dalam masyarakat barat. Ini pun telah terasa pula di negeri kita. Misalnya, baru-baru ini diadakan batik show. Perempuan-perempuan cantik memakai pakaian yang menggiurkan yang dibuat dari bahan batik. Akibatnya, sebulan sesudah itu ramailah pasaran batik-batik tiruan yang diimpor dari luar negeri berjuta-juta meter banyaknya. Apa kata Laweyan di Solo? Apa kata Haji Bilal di Jogja? Apa kata pembatik-pembatik Pekalongan? Gigit jari. Cukupkah hingga di situ saja? Belum cukup. Dalam pergaulan baru itu, orang belum merasa puas kalau belum sampai ke ujungnya. Laksana orang haus minum air laut, tambah diminum tambah haus. Setelah bebas menonton adegan ciuman, bebas pula dalam pesta dan berdansa. Sekarang di pesta-pesta besar yang diadakan di kepresidenan atau tempat lain yang formal belum ada acara dansa. Mungkin karena pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang anti dansa, seperti yang dinyatakan oleh Bung Hatta dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1952. Atau ada yang takut berdansa kalau hilang kepopulerannya di masyarakat, padahal kakinya telah bergerak-gerak sendiri hendak berdansa. Lalu diadakanlah tari pergaulan, yaitu mengganti dansa. Namun, cukupkah hingga itu saja? International minded pasti jalan terus. Dansa tidak boleh di tempat yang formal, harus di tempat lain. Mula-mula masih diserang oleh mantan-mantan tentara pelajar, lama-lama yang melempar pun bosan, kalah. Dansa semakin menjadi-jadi. Cukupkah hingga itu saja? Tidak cukup. Sebab international minded meminta perjalanan itu terus diteruskan ke Cilincing. Sekarang tidak digunakan lagi sebagai tempat mandi-mandi dan diganti dengan Taman Impian Jaya Ancol.
Mandi bersama campur aduk laki-laki dan perempuan, pakaian mandi bikini yang ditutup hanyalah sekedar yang terlalu buruk untuk dilihat, dan kalau ditutup yang sedikit itulah yang syur. Bila dansa dan mandi-mandi memakai bikini telah berani dilakukan, giroh harus dihilangkan. Orang harus pandai melatih diri menjadi munafik, tersenyum simpul, menyusun kata lemah lembut untuk merayu perempuan, pandai bergaul seperti kata orang Inggris custom atau etiket kata orang Perancis. Kalau istrimu diajak berdansa, engkau harus lapang dada membiarkannya. Bagaimana kalau pinggang istriku dipegangnya? Iya, engkau biarkan saja. Bagaimana kalau dada istriku berdekapan dengan dada temanku? Iya, biarkan saja. Sebaliknya, engkau pun harus berani berbuat seperti itu terhadap istri temanmu. Bagaimana kalau teman laki-laki suamimu bertamu datang ke rumah sewaktu suami sedang bekerja di kantor? Ya, menurut etiket dan sopan santun internasional, istri harus melayaninya. Bagaimana kalau anak perempuanmu dibawa oleh pacarnya menonton malam-malam dan larut malam baru pulang, berdua saja? Itu pun harus engkau biarkan. Mau tak mau, engkau harus membiarkannya karena dalam pergaulan modern semuanya itu bernama kesopanan. Apa yang menjadi akibat dari itu semua bukanlah masalah zina dan lain-lain, tidak waktunya dibicarakan lagi. Itu sudah kolot. Bagaimana engkau berani bergiroh melihat pinggang istrimu dipegang orang lain, sedang engkau sendiri memegang istri temanmu? Bagaimana engkau berani melarang saudara perempuanmu dibawa berjalan malam-malam oleh seorang pemuda, padahal engkau sendiri suka membawa gadis-gadis orang lain? Apakah itu akan habis hingga di situ saja? Oh, masih panjang ujungnya. Cobalah lihat sebentar lagi. Tentu akan diadakan pertandingan beauty contest di Indonesia ini. Memilih perempuan cantik yang diukur pinggangnya sekian sentimeter, besar pinggulnya, sekian pula besar pahanya. Itu tentu akan diadakan sebab sudah dimulai dengan pertandingan perempuan yang paling pandai mengendarai mobil. Itulah yang dinamakan emansipasi. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak dan kewajiban. Itulah yang dihantam oleh filsuf Jerman Nietzsche yang dinamakan sebagai demokrasi banci atau dalam bahasa Arabnya mukhannas. Mulanya dihilangkan giroh laki-laki, akhirnya laki-laki mengikuti perintah perempuan, yang kemudian perempuanlah yang berkuasa di belakang layar. Apa macam? Islam dalam ajarannya yang asli dari Nabi Muhammad SAW tidak memingit perempuan. Perempuan boleh, bahkan dianjurkan turut mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat. Dari mana ia mulai? Dari rumah tangga, melalui pendidikan anak-anak. Perempuan Islam di Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berdiam di rumah, tetapi mereka telah tampil pula di garis depan. Kita mempunyai gerakan-gerakan perempuan Islam seperti Aisyah dan Nasyatul Aisyah yang didirikan oleh Muhammadiyah. Selain itu juga dari Nahdlatul Ulama ada Muslimat dan Fatayah NU. Pergerakan lainnya yakni Muslim Perti dan Muslimat PSII. Kepada mereka, dari sekarang wajib kita ingatkan supaya sadar benar di garis mana mereka harus tegak dan di garis mana mereka berjuang. Mana yang milik kita dan mana yang tiruan dari demokrasi banci dan emansipasi mukhannas. Sehingga kaum laki-laki kehilangan girohnya. Suatu kali saya bertemu dengan seorang perempuan Islam terkemuka. Ia bertanya kepada saya, bagaimana hukum yang sebenarnya memakai kerudung? Bukankah itu hanya sunnah saja? Lalu saya jawab, lebih baik berkerudung saja sebab tanda seorang muslimah bukanlah membincangkan hukum sunnah dan wajib saja. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita usahakan mengerjakannya. Bertemu sekali lagi, ia masih bertanya. Bertemu lagi, dan ia menanyakan soal itu lagi. Kemudian saya menjawab, apa gunanya bertanya lagi? Kalau sudah bosan, lepaskan saja kerudung itu. Siapa yang berani melarang? Bukankah sekarang sudah zaman modern? Nyonya itu terdiam. Saya tahu bahwa ia telah mulai ragu dan telah ditimpa pengaruh penyakit minder sebagai seorang muslim. Kalau penyakit itu telah merata ke dalam rumah tangga kaum muslimin yang selama ini masih ada bekas kebudayaan Islam, itulah pertanda rumah tangga kita akan ditimpa penyakit yang merana. Bila giroh telah mulai hilang, jiwa akan menjadi gelisah. Kulit menghendaki barat, padahal badan masih berada di timur. Apalagi giroh telah tak ada lagi. Ucapkanlah takbir 4 kali ke dalam tubuh umat Islam itu. Kocongkan kain kafannya, lalu masukkan ke dalam keranda dan antar ke kuburan. Kalau masih ada pemuda Islam yang merasa bangga
dibuang 15 tahun karena giroh akibat saudara perempuannya diganggu, pertanda bahwa sesungguhnya Islam belum kalah.